Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mahendra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi drainase menggunakan EPA SPMM sebagai video pengganti dari UAS dari mata kuliah Rekayasa Drainase. Langkah pertama, yaitu kita buka software pada SPMM, lalu klik File, lalu klik New, atau juga bisa dengan CTRL-M. Selanjutnya, kita klik pada menu Project, lalu klik Default. Nah, setelah ini pada Subcashment, kita ganti angka-angkanya. Pada area, kita ganti menjadi 4,947. Lalu pada width, kita ganti jadi 671. Pada slope itu 0,001. Pada imperv itu ganti menjadi 70. Pada n imperv 0,012. Selanjutnya pada imperv 0,15. Pada discharge imperv 1,27. Pada discharge itu 2,54. Zero imperv dan itu menjadi 05,9. Lalu pada infiltration model itu kita ganti menjadi class number. Nah, pada class number ini pastikan class numbernya 80, conductivity-nya 0,5, drying time-nya 7. Selanjutnya kita atur di mode stream. Nah, pada mode stream ini inputnya jadikan 6, max depth-nya 1,83. Pada punit area 0, pada button click, pada area 0, pada lengthnya ini 54,4. Pada geometrinya kita pilih trapezoida. Nah, pada trapezoida ini kita klik pada max depth-nya ini 1,83. Nah, setelah itu pada button width-nya pada button width-nya nanti jadi 0,5. Pada selanjutnya kita klik OK. Pada surface-nya ganti menjadi 0,012. Terus pada flow units-nya ganti jadi LPS. Lalu pada link offset-nya ganti menjadi DAP. Lalu pada metode-nya ganti menjadi steady flow. Nah, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya itu kita bakal mulai gambar objek. Nah, untuk menggambar objek pada sisi jendela kiri utama ada toolbar berisikan icon-icon objek yang urutannya dari Pancake, Subtraction, Junction, Alpha, lalu Candid ada di bawahnya. Jadi yang pertama ini kita akan menggambar area uh, dalam bentuk kotak. Jadi yang pertama itu kita klik subtraction, lalu klik tanda panah, lalu kita bikin area yang bakal kita bikin nantinya. Lalu kita klik kanan. Nah, uh, setelah itu kita klik junction,
Kita cari di sini junction. Atau kita bisa klik di sini. Lalu kita klik satu kali di peta. Di sini dan di sini. Setelah itu kita klik icon outfall ini. Lalu kita dapat di sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa pilih conduit. Lalu kita klik J1 dan J2. Nah, teman-teman, di sini kita harus uh, mengklik. Pertama kita hapus dulu ya. Nah, nah, untuk J1 dan J2 ini kita harus klik dari hulu dulu, baru ke hilir. Nah, dianggap di sini J2-nya sebagai hulu, lalu kita klik J2 ke J1. Nah, setelah itu, lalu kita klik J1 ke out. Nah, setelah itu, kita klik icon Gauge. Lalu kita bisa taruh remnya. Nah, setelah kita gambar, kita dapat pergi ke menu edit, lalu klik select all. Setelah itu, kita klik edit lagi, lalu group edit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu pada attachment, eh, kita cari Gauge. Terus ini kita pilih Gauge. Ini attachment, ini Gauge. Selanjutnya, pada ini kita ganti menjadi satu. Lalu kita klik OK. Lalu nah, selanjutnya kita klik dua kali pada subclassment satu, lalu akan muncul property editor. Nah, pada baris outlet kita kita ganti menjadi Z2, lalu kita tekan enter. Yang pertama itu kita ganti nama junction di sini menjadi eh, J2 dan J1. Lalu kita klik dua kali pada subclassment dan eh, untuk outlet kita ganti menjadi J1. Sebentar.
kita klik pada project di time series, lalu kita klik tanda panah, lalu akan muncul tabel time series editor seperti ini. Nah, apabila sudah muncul eh, pada pada time series name, kita ganti menjadi time series editor. Atau bisa disingkat juga menjadi TS1. Nah, selanjutnya pada description kita bisa bikin hujan, rancangan pada daerah X. Selanjutnya, eh, kita klik OK. Sebelumnya itu kita dapat mengisi data-data ini sesuai dengan data yang telah diberikan. Nah, contohnya untuk data seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik OK, lalu kita klik dua kali pada ring 1. Nah, uh, akan muncul editor range ke 1 pada format pada range format kita ganti menjadi intensity, lalu pada time time interval kita ganti menjadi 1,0. Pada data search kita ganti menjadi time series, serta namanya ini kita ganti menjadi TF1. Lalu pada unit range pada range unit kita ganti menjadi IM. Kita ganti menjadi MM. Selanjutnya kita dapat source. Lalu pada tab data kita bisa mencari titel atau not. Sebentar. Selanjutnya kita klik general, lalu kita edit pada modal ini general, karena modal ini jadi class member. Dan routing modal ini menjadi steady flow. Nah, selanjutnya pada data itu kita bisa pada data kita bisa menganalisis untuk 23 pada M analisis bisa diganti bisa diatur untuk jamnya di sini. Lalu pada time step itu dapat diatur di routing time step jadi 60 detik. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk menjalankan hasilnya, hmm, ya, untuk menjalankan hasilnya, kita dapat klik icon petir pada di atas ini. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita pergi ke project run simulation. Nah, lalu kita bisa lihat di report, lalu status, dan akan muncul teks status seperti ini. Nah, ini berarti oke. Lalu, kita close, lalu pada report, kita juga bisa melihat untuk grafiknya time series. Lalu akan muncul time series plot
Season. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita bisa klik report, grafik, profile. eh, Lalu pada start kita bisa pilih tambahkan G1 dan N di out. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat di tab map, lalu pada sekali tab attachment kita ganti menjadi run up, lalu pada map kita ganti menjadi flooding, pada link kita ganti menjadi capacity, lalu setelah itu kita dapat run. Nah, pada area itu akan berubah warna sesuai dengan banjir yang terjadi pada area tersebut, sesuai dengan keterangan di samping ini. Dan sekian ini pada video satu kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.